Kita bahas soal penyerangan TNI ke warga Deli Serdang bersama dengan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Sudah ada Pak Chairul Fahmi. Selamat pagi Pak Fahmi. Selamat pagi Mbak Disti. Ya Pak Fahmi, ini kan kita lihat 33 anggota TNI menyerang warga, bahkan dilaporkan satu orang meninggal dunia. Apa yang bisa Anda lihat dari peristiwa ini? Masukkah kemudian ke dalam pelanggaran berat? Iya, pertama saya ingin mengulas dulu ya Mhm. kasus-kasus kekerasan kolektif seperti yang terjadi di Deli Serdang ini. Kalau kita lihat sebenarnya selalu ada dinamika tertentu ya yang Mhm. mendorong prajurit hingga akhirnya terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap warga gitu ya. Biasanya ada situasi pemicu yang jadi titik awal ketegangan, Mhm. lalu kemudian terjadi identifikasi massa, kemudian para prajurit itu merasakan peran sosial yang seolah menuntut mereka melakukan kekerasan sebagai sesuatu yang layak dan patut dilakukan. Mhm. Nah, fenomena ini kan mirip dengan kecenderungan masyarakat yang seringkali secara impulsif main hakim sendiri ketika Mhm. pelaku kriminal tertangkap basah gitu ya. Betul. Walaupun sudah diamankan, ada Mhm. dorongan untuk tetap menghukum secara Mhm. fisik seolah-olah hukuman spontan itu bentuk keadilan, Mhm. ya. Jadi dalam konteks ini para prajurit itu saya kira bahkan sudah mengesampingkan kepolisian sebagai pihak yang seharusnya berperan dalam menangani masalah-masalah gangguan Kamtibmas. Kalau Mhm. memang kronologi yang disampaikan oleh Panglima TNI bahwa ini dipicu oleh apa namanya Cekcok. kesalahpahaman di jalan gitu, Mhm. itu benar ya kan gitu ya. Jadi artinya ada kecenderungan bahwa para prajurit ini merasa lebih efektif untuk bertindak sendiri tanpa memperdulikan prosedur yang seharusnya diikuti. Mhm. Ya, artinya ada keraguan juga di bawah sadar mereka terhadap efektivitas tindakan kepolisian gitu ya. Mhm. Nah, eh, di sisi lain ya saya kira tindakan kekerasan itu juga menunjukkan bahwa para prajurit ini kurang memahami konsep tindakan terukur yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam menghadapi situasi yang melibatkan warga sipil gitu ya. Mhm. Artinya mestinya kan mereka memahami bahwa kekuatan yang digunakan harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan juga memperhitungkan akibat atau dampak dari tindakan itu. Mhm. Jadi apa namanya, eh, mereka nggak paham gitu ya bahwa ada ekses yang sangat besar yang atau dampak sangat besar dari tindakan mereka seperti misalnya yang disampaikan oleh Pak Aher tadi Mhm. bahwa ini Masalahnya berpotensi ini satu merupakan. orang meninggal dunia, Pak. Iya betul, makanya jadi mereka tidak tidak punya cukup pemahaman bahwa tindakan impulsif yang mereka lakukan itu berpotensi menjadi pelanggaran HAM berat gitu Mhm. ya. Pelanggaran HAM berat. Nah, ini yang saya kira eh, penting untuk dikoreksi oleh TNI secara secara menyeluruh gitu ya supaya eh, para prajurit di bawah ini juga memahami gitu ya bahwa mereka harus mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan yang terukur, Mhm. kemudian mampu memperkirakan bagaimana cara gitu ya menangani sebuah gesekan yang bisa saja Mhm. diselesaikan, sebenarnya bisa saja diselesaikan dengan cara yang lebih proporsional dan berbasis hukum gitu Mhm. ya. Mhm. Nah ini, ya artinya itu tadi ya saya kira ini mengindikasikan bahwa mereka tidak mampu membedakan situasi di mana membutuhkan intervensi kekuatan penuh, Mhm. eh, dan kapan harusnya cukup bersifat peringatan atau penanganan non kekerasan Mhm. gitu. Yang kemudian menjadi sorotan juga adalah tindakan Betul. kolektif ini, tindakan kolektif yang dilakukan Ya, oleh 33, tidak main-main loh Pak, 33. ya, ya itu jadi eh, saya kira eh, memang penting ya untuk diperhatikan gitu ya bahwa tadi ya bahwa eh, apakah ini merupakan kelalaian, artinya kelalaian dari pengawasan oleh Mhm. oleh intelijen, oleh pimpinan begitu ya, atau memang ada pembiaran. Ini juga mestinya termasuk yang diselidiki atau didalami oleh TNI ya dalam konteks penanganan
kasus Deli Serdang ini. Jadi saya kira apa namanya terlibatnya 33 orang ini kan bukan satu yang kecil gitu ya. Betul. Mestinya namanya eh, intelijen internal yaitu mestinya bisa memantau gitu ya pergerakan apa namanya kelompok dalam jumlah yang cukup besar 30 lebih dari 30 orang kan Mhm, begitu. mhm, oke. Nah, perlu didalami apakah ini pembiaran atau apa atau memang kelalaian gitu. Anda melihatnya ada pembiaran atau kelalaian di sana? Ya bisa jadi karena 30 orang bergerak dari yang awalnya 2 orang terus kemudian dimobilisasi menjadi 33 orang dan Mhm, kemudian bergerak serentak memasuki melakukan penyisiran di kawasan yang mereka duga itu apa namanya merupakan daerah dari apa eh, yang apa namanya pelaku apa percekcokan sebelumnya gitu ya. Nah ini kan apa saya kira eh, tidak sulit untuk dipantau ya 30 orang bergerak sekaligus ini. Gitu. mhm, mhm. Oke, Pak Fahmi, berdasarkan aturan, sanksi apa yang kemudian harus diberikan kepada oknum TNI tersebut? Kalau kita lihat ada 33, kemudian ada 1 orang yang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut, cekcok tersebut, dan yang kemudian menjadi perhatian kita, apakah nanti akan ada transparansi soal proses hukumnya atau proses berjalan terhadap 33 orang ini untuk bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat atau bisa diawasi betul oleh masyarakat? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Iya, ya saya kira setiap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit apapun alasannya gitu ya, ini Mhm, harus ditindak tegas ya, sesuai hukum yang berlaku. Karena ini penting untuk memberikan pertama efek jerah bagi pelanggar, kemudian sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI tidak melindungi atau menutupi kesalahan prajuritnya gitu ya. Jadi penegakan hukum yang tegas dan akuntabel saya kira akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI sekaligus bisa menjadi bukti bahwa institusi ini tidak mentolerir tindakan kekerasan yang melampaui batas. Nah, mhm. kalau menurut saya ini salah satu cara supaya prajurit lebih memahami konsekuensi nyata dari tindakan mereka yang tidak sesuai aturan gitu. Oke, apakah bisa ada jaminan publik ini bisa mengawal dan mengikuti perkembangan kasusnya supaya kemudian kita bisa tahu bahwa memang para pelaku ini yang terbukti bersalah ini benar-benar ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Salah satu yang bisa berperan untuk meningkatkan eh, apa transparansi, akuntabilitas dan fairness dalam dalam penegakan hukum ini ya tentu media ya. Mhm, Itu kita berharap media juga bisa mengawal gitu ya penyelidikan sehingga nanti penegakan hukum yang berjalan begitu dan apa namanya ya tentu tidak turut karena ini menyangkut pertama apa namanya rasa takut masyarakat jangan sampai masyarakat apa mengalami ketakutan yang apa namanya berkelanjutan mhm, gitu ya mhm, terhadap potensi-potensi kekerasan eksesif yang dilakukan oleh para prajurit gitu sehingga mhm. perlu media juga menunjukkan kepada publik dan ya tentu dengan kerjasama dengan pihak apa namanya TNI gitu ya untuk menunjukkan ke publik bahwa TNI serius melakukan penegakan hukum dan menunjukkan bahwa tadi ada konsekuensi atas perbuatan yang tidak apa uh, sesuai aturan atau melawan hukum gitu. Mhm. Terakhir, Pak Fahmi, evaluasi semacam apa yang memang harus dilakukan dari sisi aturan sehingga kemudian penyerangan bersama-sama atau penyerangan secara kolektif ini yang terjadi oleh oknum TNI ini tidak kembali terjadi lagi? Ya, yang pertama saya kira yang paling penting adalah keteladanan dan pengawasan ya dari pimpinan Keteladanan dan hingga level pengawasan. ya dari pimpinan hingga level terendah gitu ya. Peran apa pimpinan di lapangan sangat penting dalam memberikan contoh Mhm, dan mengawasi eh, sikap dan perilaku prajurit ini. Pimpinan yang baik saya kira mestinya bisa jadi teladan dalam menjaga kedisiplinan dan mengingatkan prajurit tentang batas-batas yang perlu dijaga mhm, saat berinteraksi dengan warga dan mhm, mereka juga harus mampu mencegah arogansi maupun main hakim sendiri di kalangan prajurit mhm, juga menjaga agar tidak tindakan kekerasan yang berlebihan itu tidak terjadi. mhm. Nah, bagi saya pengawasan yang lebih intensif dan keteladanan dan pimpinan di lapangan itu
adalah kunci gitu ya untuk meminimalisir ya insiden kekerasan semacam ini. Hmm. Jadi itu yang harus dilakukan dulu. Kalau aturan main, saya kira sudah jelas. Yang masalah adalah prakteknya gitu ya, prakteknya, sehingga ini yang perlu keteladanan. Jangan sampai pertama ada kelalaian, kedua ada pembiaran gitu ya. Kalau ada hal seperti ini, pimpinan yang bisa melakukan pencegahan awal, melakukan deteksi awal, sehingga bisa menilai apakah ini akan menjadi berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan menjadi masalah yang lebih serius begitu ya, atau tidak. Itu kan pimpinan sampai level terendah yang bisa menilai gitu ya. Jadi penting pengawasan dan keteladanan pimpinan ini, saya kira. Oke, baik, terima kasih pengamat militer dari ISES Pak Chairul Fahmi telah bergabung bersama kami. Kita harapkan kemudian tidak akan kembali terjadi lagi peristiwa semacam ini. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih. Usai jeda, saudara, kami ada informasi dari olah TKP kecelakaan.